ya semuanya. Hari ini kita bergabung kembali ya di Fit Dialog ya. Seperti kita ketahui ini Fit Dialog ini kita adakan setiap hari Selasa ya. Jadi sarana bagi kita juga untuk bisa saling sharing ya. Jadi nanti kalau misalnya apa yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan kita harapkan juga setiap peserta di sini berpartisipasi ya, boleh bertanya atau juga sharing pengalaman mereka sesuai dengan topik yang lagi kita bahas ya. Selain itu ini juga bisa kita gunakan ya Fit Dialog ini untuk mengajak teman-teman yang belum percaya ya, sehingga mereka bisa mengenal lebih dekat tentang iman Kristen ya. Kenapa itu begitu penting ya? Fit Dialog ini juga sebenarnya dibentuk awalnya tujuannya untuk membantu mereka-mereka yang dalam satu keluarga ya, belum tentu itu semua Kristen ya, sebagian ada Kristen, sebagian ada Buddha. Jadi alangkah bagusnya mereka yang beragama Kristen itu boleh mengajak keluarga mereka untuk saling melihat sehingga mereka itu bisa mengenal ya orang Kristen itu bagaimana. Ya, dengan demikian bisa ada saling pengertian, yaitu yang kita harapkan. Oke, hari ini sebelum kita mulai ya, supaya tidak mengganggu pembicara ya atau pendetanya Boksu Bunsui ya untuk men-sharing, tolong teman-teman perhatikan itu mic-nya tolong di-mute-kan ya, supaya nanti suaranya tidak bercampur baur ya. Karena nanti tanpa kita sadari, nanti tiba-tiba bisa mengejutkan semua orang ya. Tiba-tiba ada suara piring terbang, apa semua, wah bisa kacau kita. Ya, oke. Topik hari ini ya, yaitu mengenai nyaris Kristen dan kekristenan yang Alkitabiah. Minggu lalu ya kita sudah membahas mengenai mengenal iman Kristen, iman dalam kekristenan ya. Itu juga sebagai salah satu topik yang begitu bagus ya, supaya kita bisa introspeksi ya tentang iman kita. Saat ini kita juga membahas hal yang sebenarnya lebih kurang hampir sama, tapi ini bisa kita gunakan untuk introspeksi untuk diri kita semua. Ya, apakah kita termasuk seorang umat Kristen yang nyaris Kristen ya, atau yang memang Kristen yang sesuai dengan Alkitabiah. Oke, ini nanti akan dipaparkan oleh Pendeta Bunsui. Ya, kita dengarkan ya apa yang mau kita tanya, nanti silakan ya. Boleh melalui chat dulu atau langsung bertanya juga boleh, tapi kalau bisa teratur ya. Kalau bisa dia punya mic jangan di-unmute sebelum saya suruh untuk minta di unmute ya untuk ngomong misalnya. Misalnya Pak Johan saya mau sharing atau saya mau bertanya tapi saya mau langsung ngomong gitu ya. Oke, silakan. Pada saat saya panggil namanya baru di apa ya, di unmute ya. Supaya tidak mengganggu ya. Oke, sebelum kita mulai ya, saya pikir kita buka dalam doa dulu ya. Kebetulan mungkin Contoh Agus Siwi ya, kita minta kesediaannya untuk doa pembuka ya. Baiklah, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena tersedianya wadah untuk kami tetap dalam kerangka membangun iman kami, sehingga kami tetap teguh di tengah-tengah kami menghadapi perjuangan menghindar dan mengatasi pandemi COVID-19. Mengatasi kejenuhan, kami belajar bersama-sama lewat Faith Dialog ini. Kami serahkan hamba-Mu pelayan firman, Boksu Bunsui, dalam menyampaikan topik yang sangat menarik, nyaris Kristen dan kekristenan yang kita lihat. Kiranya setiap kami yang hadir di dalam forum ini dapat mengikuti dengan baik, bahkan dapat berinteraksi untuk hal-hal yang perlu kami dalami
atau perlu kami bagikan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa supaya Tuhan menolong agar jaringan internet, jaringan Wi-Fi, dan hal-hal yang berhubungan dengan teknik pelaksanaan Zoom meeting ini tidak mengalami gangguan dalam tuntunan dan permintaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Amin. Ya, kamsia ya, contoh Agus Siwi. Jadi kita tanpa berlama-lama lagi ya, saya serahkan waktu kepada Mbak Subunsui untuk memberikan pemaparan. Jadi teman-teman ingat ya, mic-nya tolong dikontrol ya, yang nggak penting, nggak apa, tolong di-mute-kan ya. Oke, Mbak Subunsui ya, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Johan. Salam Bapak Ibu dimanapun kita berada. Kita bersyukur pada Tuhan malam ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan demi pembahasan. Bapak Ibu, tema kita pada malam ini itu nyaris Kristen dan kekristenan yang alkitabiah. Ini saya sengaja angkat langsung dari khotbah Bapak Gereja Metodis, yaitu Pendeta John Wesley. Dia pernah berkhotbah dengan judul orang yang nyaris Kristen. Orang yang nyaris Kristen. Jadi khotbah ini sangat menarik buat saya pribadi, maka saya perlu men-sharingkan kepada kita semuanya sebagai warga Metodis, bahkan sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, atau memang kita yang masih belajar bagaimana iman kekristenan itu sendiri. Apa itu nyaris Kristen? Apa itu orang Kristen yang sejati? Nah, nanti kita akan melihat penjelasan-penjelasan di dalamnya. Saya sengaja mengambil 2 ayat dari teks Alkitab. Yang pertama itu Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Saya akan baca demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 28. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Baik Bapak Ibu, ini 2 ayat yang terus menjadi panduan kita di dalam kita membicarakan tema kita pada malam ini. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu Bapak Ibu sekalian ya. Memang saya belum jelaskan apa itu orang yang nyaris Kristen, apa itu orang Kristen yang seutuhnya atau orang Kristen yang sejati. Tetapi saya pikir Bapak Ibu pasti sudah bisa menangkap dari tema itu ya. Saya bertanya dulu kepada kita, kira-kira Bapak Ibu apa pendapatnya? Kalau saya bertanya orang Kristen, orang yang nyaris Kristen itu ada di mana? Nah, seperti dia. Orang yang nyaris Kristen itu ada di mana? Nah, seperti itu. Kira-kira ada nggak yang mau jawab? Di mana ini sekarang kita temui orang yang nyaris Kristen ini? Ada Bapak Ibu? Silakan. Ada nggak yang berani memberikan jawaban pertanyaan ini, orang yang nyaris Kristen itu ada di mana, Bapak Ibu? Bisa ada di gereja, bisa yang belum di gereja. Di mana Pak Agus? Bisa mereka yang sudah ada di dalam gereja. Oh, bisa mereka yang sudah ada di dalam gereja. Ya, terima kasih Pak. Ini, iya. Kalau saya bertanya, apakah mereka itu di luar gereja? Jelas sekali tidak ya. Kenapa? Kalau di luar gereja, tentu sekali orang yang belum Kristen. Kalau mereka di luar gereja, itu adalah orang yang belum Kristen. Artinya orang yang belum kenal Tuhan Yesus, atau orang yang sedang belajar tentang Tuhan Yesus, tapi mereka belum masuk gereja. Jelas, orang yang nyaris Kristen itu ada di dalam gereja. Nah, kalau begitu berarti malam ini kita fokus pembicaraannya untuk membicarakan bagaimana sebetulnya kehidupan orang-orang yang ada di dalam gereja. Nah, demikian Bapak Ibu ya. Baik. Saya ingin mengajak kita untuk melihat dulu Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang nyaris Kristen itu apa? Nah, begitu ya. Ada 4 cirinya. Yang pertama itu memiliki kejujuran orang non-Kristen. Apa ini nanti saya akan jelaskan. Ini poin-poin yang dasar dulu. Memiliki kejujuran orang yang non-Kristen. Nah, seperti itu. Yang kedua, memiliki suatu bentuk kesalehan. Nah, di situ kesalehan itu suatu bentuk kesalehan
sengaja saya buat tanda petik. Nah, situ ya. Apa itu nanti ada penjelasannya. Yang ketiga, ciri-ciri orang Kristen yang nyaris Kristen itu serius dan bersungguh-sungguh. Ya mungkin Bapak Ibu memahami loh, sudah serius dan sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh kok dikatakan masih nyaris Kristen. Apa itu nanti ya? Yang keempat, ciri-ciri orang Kristen yang nyaris Kristen itu iman yang mati dan jahat. Beriman, tapi imannya mati dan jahat. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi 4 poin ini yang menjadi ciri-ciri orang Kristen yang nyaris Kristen. Nah, seperti dia, yang mungkin mikir ya, wah ini siapa yang ini ya? Saya di poin yang mana? Kira-kira begitu ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita gumulkan bersama. Nah, seperti itu. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan satu persatu. Apa yang dimaksud dengan memiliki kejujuran orang non-Kristen. Nah, seperti itu. Jadi orang Kristen yang nyaris Kristen itu, mereka memiliki kejujuran. Tapi dasar kejujuran mereka itu dari orang yang nyaris Kristen, itu kebaikan dan kasih orang yang non-Kristen. Ya mungkin agak sedikit bingung kita kita membaca ini ya, mendengarkan ini. Saya sengaja supaya Bapak Ibu lebih memikirkan lagi. Dasar kejujuran dari orang yang nyaris adalah kebaikan dan kasih orang non-Kristen. Nah, coba lihat orang Kristen yang mereka melakukan sebuah kebaikan, mereka mempraktekkan kasih, tapi kebaikan dan kasih itu sebetulnya belum mendapatkan atau belum sampai kepada suatu standar kasih Kristen atau kebaikan Kristen. Nah, seperti itu. Contohnya, nah setiap orang berpikir, dia selalu mengajarkan, anak-anak, kepada anak-anak diajar ya, itu harus jujur ya, nggak boleh tipu orang, nggak boleh bohong, yang nggak boleh yang lainnya, itu nggak boleh yang positif. Nah seperti itu kan sudah sangat umum. Nah seperti itu. Jadi kalau seorang Kristen itu dia masih mempraktikkan kejujuran dalam hal kebaikan dan kasih, tapi standarnya masih standar dari non-Kristen. Jadi sesungguhnya ini masih orang yang nyaris Kristen. Nah, seperti itu. Kenapa? Semua orang tahu itu. Semua orang tahu itu sudah etika umum. Nah, seperti itu. Sudah etika umum. Artinya apa? Tentang kejujuran, tentang kebaikan. Sebelum hukum Taurat itu diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai, nilai-nilai itu sudah ada. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan saja, mereka tahu kebaikan-kebaikan itu. Tapi begitu hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan, maka di situ ada sebuah perjanjian. Sebuah perjanjian yang dibuat oleh Tuhan dengan umatnya. Perjanjian apa? Ya memang harus memiliki kejujuran, harus memiliki kebaikan dan kasih, tapi di atas semuanya itu standarnya adalah kejujuran, kebaikan, kasih yang daripada Kristus. Bapak Ibu nanti boleh kita bertanya ya, kita perdalam poin ini karena ini sangat penting. Nah, saya membaca Galatia 2 ayat 14, dikatakan firman Tuhan seperti ini. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saya sengaja pilih ayat ini. Kenapa? Orang Yahudi identik dengan orang yang hidup melakukan hukum Taurat. Tadi saya sudah katakan bahwa hukum Taurat sudah menjadi dasar standar etika kehidupan moral bagi orang Israel, orang Yahudi pada saat itu sebagai umat pilihan Tuhan. Tujuan dan hukum Taurat Tuhan berikan kepada orang Israel adalah bukan untuk dilanggar, tetapi bagaimana umat Tuhan pada saat itu bisa hidup di dalam kekudusan. Nah, di sini hidup dalam sebuah kekudusan. Jadi bukan arti dalam kebaikan kasih itu sudah cukup, tapi kebaikan dan kasih yang menuntun orang kepada kekudusan hidup. Nah, banyak orang melakukan kebaikan, tapi kebaikannya bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, seperti itu. Banyak orang mempraktekkan kasih, tapi kasihnya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah. Jadi kalau orang Kristen masih mempraktekkan kejujuran, kebaikan, kasih
dengan standar non-Kristen, nah sesungguhnya dia masih orang Kristen yang nyaris Kristen, Bapak Ibu. Nah, ini penting untuk kita semuanya. Nah, kita maju lagi yang kedua. Orang Kristen yang nyaris Kristen, nah ini memiliki suatu bentuk kesalehan. Jadi ya, dia memiliki suatu bentuk kesalehan. Apa maksudnya? Orang yang nyaris Kristen, di mana secara lahiriah benar-benar orang Kristen. Nah, coba perhatikan ya. Namun, dalam tindakannya lebih buruk dari orang non-Kristen. Nah, coba kita lihat. Di dalam hidupnya, dia benar-benar gitu ya, orang Kristen. Dia sudah dibaptis, betul ya. Dia sudah dibaptis karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi di dalam praktek kehidupannya, tindakannya lebih buruk dari orang yang non-Kristen. Artinya apa? Kalau tadi orang non-Kristen secara umum tahu bagaimana kebaikan, bagaimana kasih, itu ada standar etika umumnya. Tapi orang Kristen yang non-Kristen, orang Kristen yang nyaris Kristen, mereka mempraktikkan lebih buruk daripada orang yang non-Kristen. Nah, betapa rendahnya kita melihat di sini. Jadi bentuk kesalehannya itu bentuk kesalehan yang seperti itu, bukan bentuk kesalehan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Yang ketiga, kemudian kita melihat ayat dalam Yesaya 57 ayat 12 ya, ini sebagai perbandingan kita terus. Dikatakan begini, aku akan menyebutkan kesalehanmu dan segala perbuatanmu, tetapi semuanya itu tidak akan berguna bagimu. Nah, coba kita lihat pada zaman Nabi Yesaya dan melihat umat Tuhan yang mempraktikkan hidup kesalehannya, selalu ingin mengusahakan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi Tuhan mengatakan itu tidak berguna bagimu. Kenapa? Standarnya itu. Standarnya bukan standar perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Tapi standar yang dilakukan adalah standar orang yang non-Kristen, Bapak Ibu. Jadi itulah bentuk kesalehan yang seperti itu. Nampaknya saleh, tapi sebetulnya di hadapan Tuhan masih salah. Nah, seperti itu. Yang ketiga, serius dan bersungguh-sungguh. Nah, di sini saya buat langsung warna emas gitu ya. Serius dan bersungguh-sungguh. Nah, ini seolah-olah penting sekali. Nah, seperti dia seolah-olah sudah mantap. Tapi maksudnya apa di sini? Seorang Kristen yang nyaris Kristen apabila melakukan yang baik dengan motivasi menghindari hukuman, nah ini, dia melakukan yang baik menghindari hukuman Tuhan maksudnya. Ini merupakan iman dari iblis. Kenapa? Iblis percaya dan takut pada penghakiman Tuhan yang adil. Nah, ini imannya ya sungguh-sungguh seolah-olah beriman, tapi sebetulnya iman dari iblis. Dia melakukan sesuatu takut. Kenapa? Iblis tahu bahwa penghakiman Tuhan itu berjalan secara adil, maka dia tidak bisa menghindar dari situ. Serius dan bersungguh-sungguh, tapi dalam kenyataannya dia tidak beriman, iman yang daripada Tuhan. Nah, seperti itu. Satu ayat, Wahyu 2, 19-20a ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Nah, ini kita lihat bagaimana Tuhan marah kepada salah satu jemaat ya pada saat itu. Mereka bergiat sungguh-sungguh. Bahkan di akhir-akhir mereka bekerja dengan luar biasa. Tapi Tuhan mengatakan, tetapi aku mencela engkau. Kenapa? Di dalam kesungguhannya itu, di dalam keseriusannya, tapi mereka bukan tunduk dan taat kepada Tuhan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang keempat, kita melihat ciri-ciri orang Kristen yang nyaris Kristen. Iman yang mati dan jahat. Apa maksudnya? Orang yang nyaris Kristen memiliki iman yang tidak menghasilkan pertobatan, tidak menghasilkan kasih, dan tidak menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Mereka mengatakan kami beriman kepada Yesus, kami beriman. Tetapi di dalam dia mengatakan beriman sesungguhnya tidak menghasilkan pertobatan. Iman itu di mulut, tapi di dalam prakteknya sangat bertolak belakang dengan maksud daripada iman itu sendiri. Nah ini, orang yang seperti ini, orang Kristen seperti ini, digolongkan dengan orang Kristen yang nyaris Kristen. Kita lihat Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi nggak ada buah. Jadi sebetulnya perbuatan baik, perbuatan yang benar, dan sebagainya itu merupakan buah dari orang
yang beriman. Nah, seperti itu. Jadi kalau itu tidak nampak, iman tidak menghasilkan pertobatan, nah iman yang mati dan jahat, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam bagian yang kedua. Nah, tadi kita melihat orang yang nyaris Kristen, kemudian ciri-ciri daripada orang Kristen yang nyaris Kristen itu apa? Ada 4 poin. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita melihat sebaliknya begitu ya. Saya pakai 3 istilah ini. Kristen yang Alkitabiah, Kristen sejati, Kristen seutuhnya. Jadi diborong begitu ya. Kristen yang Alkitabiah, Kristen sejati, Kristen seutuhnya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Yang pertama, orang Kristen yang Alkitabiah, Kristen sejati, Kristen seutuhnya, itu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, mengasihi orang lain dengan segenap hati. Nah, yang ketiga, iman yang benar dan sejati. Nah, di sini ada 3 ciri. Tadi yang nyaris Kristen itu ada 4, lebih banyak Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Kristen yang sejati, Kristen seutuhnya, Kristen yang Alkitabiah itu kita ambil 3 poinnya. Apa maksudnya itu? Satu persatu. Apa dimaksud dengan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu? Saya mengambil teks Alkitab dari Matius 22 ayat 37. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, di sini ya, segenap jiwa, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Jadi tidak ada satupun elemen dari tubuh kita, dari pikiran kita, dari hidup kita ini yang tidak mengasihi Tuhan. Seutuhnya, seluruhnya itu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada pikiran mengasihi Tuhan, atau hati mengasihi Tuhan, pikiran tidak mengasihi Tuhan. Tidak. Hati, pikiran, ya jiwa, akal budi, dan seterusnya itu dia harus satu, merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan, yang sama-sama mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita melihat indah sekali, bukan? Dan seharusnya orang Kristen memiliki ciri yang ini. Yang kedua, dikatakan bahwa mengasihi orang lain dengan segenap hati. Nah, di sini ya, mengasihi orang lain dipertegas lagi dengan segenap hati. Apa maksudnya? Kita lihat Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini luar biasa ya. Firman Tuhan, kalau tadi saya katakan, hukum Taurat itu meminta orang bisa hidup kudus, hidup benar. Maka hukum Taurat itu di dalam 2 loh batu, Tuhan sengaja pisahkan. 1-4 itu menginginkan bagaimana manusia itu menghormati Tuhan dan punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kemudian loh yang kedua, 5-10, bagaimana manusia hidup antar sesama manusia, itu menyatakan hubungan antar sesama manusia. Itu diatur Tuhan sedemikian rupa. Maka dikatakan bahwa hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, itu kesimpulannya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dikatakan di sini kata seperti. Jadi kalau kata seperti diri sendiri, maka dengan segenap hati, Bapak Ibu sekalian. Itu ciri yang kedua. Kemudian kita melihat bahwa kalau orang mengatakan saya beriman, ya tadi kan iman yang mati gitu ya, iman yang mati, iman yang jahat. Tapi orang yang mengasihi orang lain dengan segenap hati, dia bisa mengasihi manusia seperti dirinya sendiri. Waktu dia mengatakan saya beriman, maka iman yang diucapkan itu tidak bisa dipisahkannya dari kasih. Artinya apa? Kasih yang dipraktikkan itu merupakan buah dari iman. Tanda dia beriman, maka dia mengasihi sesamanya, maka dia mengasihi Tuhan. Nah, demikian Bapak Ibu. Kita melihat yang ketiga, iman yang benar dan sejati. Tadi kalau orang yang nyaris Kristen itu kan iman yang mati dan jahat ya. Nah, orang Kristen yang sejati itu iman yang benar dan sejati. Apa maksudnya? Nah, ini agak panjang Bapak Ibu sekalian ya. Apa itu iman ya? Nah, kalau kita melihat secara umum, iman adalah sikap dari hati dan objek yang benar dari iman adalah Tuhan Yesus Kristus yang memberi anugerah secara cuma-cuma. Jadi kalau seorang Kristen mengatakan saya beriman, itu artinya sikap dari hatinya yang terdalam keluar dalam sebuah pernyataan mengatakan saya beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Tuhan Yesus
Kristus. Mengapa beriman kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesuslah yang memberi anugerah secara cuma-cuma. Anugerah apa? Anugerah keselamatan, anugerah pengampunan. Kalau di luar Kristen, di luar Kristus, orang mencari keselamatan itu kan dari usaha manusia. Jadi kamu lebih baik, maka kamu berbuat baik, maka kamu dosamu diampuni, dosamu semakin ringan. Nah, seperti itu. Tapi kalau dalam kekristenan tidak. Dosa itu tidak bisa kita tebus dengan berbuat baik. Tidak, tapi dosa itu dihilangkan, diampuni oleh karena anugerah secara cuma-cuma yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi di iman di sini ada sikap hati, ya, sikap hati yang terdalam dari hati, yang fokusnya, yang objeknya adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, kita mengatakan kita beriman kepada Yesus, tapi apakah kita mengatakan kita beriman, tapi apakah memang iman kita itu objek iman itu adalah Tuhan Yesus Kristus? Artinya konsentrasi kita, pusat kita, arah kita, apakah memang kepada Tuhan Yesus Kristus? Banyak orang Kristen, dia tahu Tuhan Yesus, tapi waktu dia ada masalah, dia ada sakit, orang katakan di sana ada orang pintar, bisa menyembuhkan, dia datang juga, nah seperti itu ya. Nah, di sini imannya itu iman yang tidak menjadikan Yesus itu sebagai objek. Ya, Bapak Ibu ya, coba kita lihat. Kemudian dari kepercayaan dan keyakinan yang aktif mengasihi Tuhan, maka muncullah hati yang cenderung menaati perintah-perintah Tuhan. Tidak satu orang pun orang yang mengatakan beriman yang benar, kalau dia tidak bisa memperhatikan perintah-perintah Tuhan, itu tentu sekali dia tidak sungguh-sungguh yakin dan tidak sungguh-sungguh beriman. Tapi kalau dia di dalam kepercayaannya dan keyakinannya yang aktif ya, tidak pasif, dia betul-betul mengasihi Tuhan. Nah, disinilah dia terus diproses, sehingga dia tahu bagaimana hatinya itu berubah terus sampai dia taat dan tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita mulai introspeksi, saya iman yang bagaimana? Nah, seperti itu ya, sambil kita jalan. Nah, iman ini memenuhi orang Kristen dengan kasih yang lebih kuat daripada maut. Nah, coba kita lihat kasih yang lebih kuat daripada maut, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama manusia. Nah, ini iman yang luar biasa gitu ya. Yang lebih kuat daripada maut. Nah, seperti itu. Kalau maut kan tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa mengatakan saya tidak bisa mati atau tidak mau meninggal. Cuma waktunya saja mungkin diinfus, ya bisa perpanjang berapa lama. Nah, seperti itu. Tapi yang namanya maut tidak bisa dihindari, tidak bisa ditolak, begitu ya, tidak bisa ditolak. Dikatakan di sini iman ini memenuhi orang Kristen dengan kasih yang lebih kuat daripada maut. Nah, seperti itu. Jadi dengan demikian dia baru bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita bicara tentang iman sejati. Nah, seperti itu ya. Kalau ada iman sejati, berarti kan ada iman yang sejati. Tadi iman yang mati. Demikian, Bapak Ibu. Apa itu? Iman sejati dan hidup. Nah, ini dua pula ya. Dalam Kristus memberikan satu kepastian keselamatan. Inilah yang pentingnya. Menghangatkan dan membersihkan hati. Dan menghasilkan damai dengan Tuhan. Jadi iman sejati dan hidup dalam Kristus, kita tahu saya pasti selamat, gitu ya. Saya pasti selamat. Kita punya hati yang hangat, ya kan? Kita punya hati yang bersih dan kita punya hati yang damai sejahtera. Nah, ini iman sejati. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengatakan beriman kepada Yesus, tapi Bapak Ibu atau siapa saja dia kehilangan damai sejahtera, kita cek apakah iman sejati atau tidak. Kalau kita mengatakan saya beriman kepada Yesus, suatu saat orang bertanya, kalau nanti malam atau nanti tengah malam Tuhan jemput kita, Tuhan panggil kita, engkau selamat atau tidak? Mungkin orang berkata, oh nggak tahu ya, atau mudah-mudahan saya selamat, gitu ya. Atau ya terserah Tuhan lah. Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau orang yang punya iman sejati, dia hidup dalam Kristus, dia tahu saya sudah diselamatkan. Saya pasti selamat. Kenapa? Dia tahu yang dilakukan di praktik dalam hidup itu sudah menghasilkan buah-buah pertobatan itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kita sambil lihat ya, cek dulu hati kita bagaimana sambil kita jalan.
Hati yang baru dan bersih dapat secara terus-menerus dihuni oleh Roh Kudus. Ini penting. Tadi saya sengaja mengutip ayat yang paling depan itu, sewaktu orang berdoa, di situ Roh Kudus hadir, maka tempat itu menjadi luar biasa. Hati yang baru dan bersih dapat secara terus-menerus dihuni oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus tinggal berdiam di dalam hati seseorang, tapi Roh Kudus juga bisa undur dari seseorang. Nah, seperti itu. Jadi orang yang beriman, orang yang iman sejati, hidup dalam Kristus, maka betul-betul hatinya atau dirinya itu tempat Roh Kudus tinggal dan berdiam yang mengendalikan hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, sering orang begini, Bapak Ibu. Dia terus bicara tentang iman atau mau beriman, tapi tidak mau dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Dia merasa sudah beriman, tapi kalau dia tidak dengar firman Tuhan, nah sesungguhnya itu iman yang tidak bisa katakan itu adalah iman yang sejati. Nah, seperti itu. Bisa saja iman yang tadi yang saya katakan di depan, iman yang mati, iman yang jahat. Tapi kalau iman yang sungguh-sungguh yang timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, inilah iman yang sejati. Jadi Bapak Ibu, kalau setiap pagi ya saya ada kirim ayat Alkitab, kirim renungan, kita arahkan membaca kitab apa, dari pasal berapa sampai berapa, tujuannya itu supaya apa? Kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, nah kemudian kita selalu bertumbuh iman kita itu semakin dewasa, Bapak Ibu. Oke, nah di sini saya ingin melihat dua tabel yang berbeda ya, yang nyaris Kristen, kemudian juga Kristen sejati, Bapak Ibu. Nah, nyaris Kristen itu saya buat di sini mempunyai bentuk kesalehan yang mendukakan Roh Kudus. Coba paradoks ya, kesalehan tapi mendukakan Roh Kudus. Itu kan dua hal yang kontras gitu ya. Mungkin sebagian orang mengatakan ya kalau sudah saleh ya sudah menyukakan Roh Kudus. Tapi di sini saya ajak berpikir, orang yang nyaris Kristen atau orang Kristen yang nyaris Kristen, dia mempunyai bentuk kesalehan, tapi kesalehan yang mendukakan Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus akan memberikan keyakinan bahwa kasihnya kepada Tuhan hanyalah suam kuku. Nah, mungkin juga kita mikir loh, kalau Roh Kudus meyakinkan, memberikan keyakinan, kuat ini. Tapi Bapak Ibu, saya mengajak kita berpikir, orang Kristen yang nyaris Kristen, Roh Kudus akan memberikan keyakinan kepada dia bahwa kasihnya kepada Tuhan hanyalah suam kuku. Tidak hangat, tidak dingin. Kalau Tuhan mengatakan yang kita Wahyu, lebih bagus hangat, panas, atau enggak panas. Kalau panas, panas. Dingin. Jadi enggak suam kuku. Nah, seperti itu. Suam kuku itu sangat berbahaya. Kalau panas, panas. Kalau dingin. Nah, seperti itu dikatakan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita melihat orang Kristen, itu Kristen sejati. Ya. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengasihi orang lain dengan sepenuh hati melalui iman dan kasih oleh Roh Kudus. Jadi kita lihat di sini, apapun yang dilakukan dalam praktek itu sumbernya adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajari dia. Yang kedua, lahir baru dan menjadi anak Tuhan oleh Roh Kudus. Jadi ini lahir baru, terus diperbaharui. Kita melihat bagaimana Bapak Gereja Metodis pada tanggal 24 Mei tahun 1738 dia mengalami sebuah proses lahir baru. Ya, hatinya hangat, itu pendeta Yesus itu hatinya hangat. Hatinya berkobar-kobar. Dia takut akan dosa, dia takut akan kematian. Dia sadari siapa dia. Dan akhirnya dia diperbaharui oleh Tuhan menjadi pengkhotbah yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, ya. Bukan hanya pada zamannya, tetapi di sepanjang zaman Bapak Ibu. Kita melihat bagaimana dia berkhotbah dari pagi sampai sore sampai malam, mengajar. Dia jalan terus dan memberitakan kabar baik. Oleh kenapa? Sudah menjadi Kristen sejati. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, ini saya mengajak ya, hindarilah iman musiman gitu ya. Apa maksud iman musiman? Ya, kalau ada kira-kira ada berkat, wah, rasanya saya beriman kepada Tuhan.
Tapi kira-kira ada kesusahan, justru saya setia kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, kita mulai bertanya, Tuhan ada enggak? Tuhan di mana engkau? Dan sebagainya. Kenapa enggak mau dengar saya? Dan sebagainya. Tuhan masih mengasihi saya enggak? Nah, iman kita mulai lemah. Jadi sebagai orang Kristen sejati, hindarilah iman musiman atau iman yang musiman. Nah, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Pak Johan untuk memandu dan diskusi. Oke, terima kasih banyak Bok Subunsu, penjelasannya yang saya yakin teman-teman di sini juga ada yang mau beri komen atau ada yang mau bertanya ya, kita persilakan. Oke, sambil menunggu mereka bertanya ya Bok Su ya, mungkin saya bertanya duluan lah ya, biar jangan ada kosong ya. Kalau kita lihat ya, yang orang Kristen sejati dan orang yang nyaris Kristen, kalau tampak luar kan sebenarnya susah dibedakan ya, Bok Su ya. Tapi kalau saya rasa ya, ini sebenarnya susah untuk dihindari oleh orang yang Kristen, yang dengan posisi nyaris Kristen sekarang. Kemungkinan disebabkan apakah pengetahuan iman yang kurang, atau keadaan yang terdesak, atau bagaimana. Nah, jadi kalau menurut Bok Su ya, sebenarnya penyebabnya ini apa ya? Seorang itu menjadi nyaris Kristen ya. Apa yang menyebabkan seorang menjadi nyaris Kristen itu? Itu Bok Su. Ya oke. Makasih Pak Johan. Sebuah pertanyaan yang cukup penting ya untuk kita selami bersama-sama. Faktor apa atau apa penyebab sehingga orang Kristen itu bisa mundur menjadi orang yang nyaris Kristen. Begitu Pak Johan ya? Iya, benar. Iya. Baik. Tadi kita melihat ya, di dalam yang terakhir saya sengaja tadi ditampil gitu. Bagaimana seseorang itu bisa terus menjadi orang Kristen yang sejati? Dia beriman, tapi dia tetap dia beriman, imannya itu bertumbuh dan bertumbuh, semakin dewasa, semakin berbuah. Kalau saya melihat, memang banyak tantangan. Di saat seorang mau setia kepada Tuhan, kadang-kadang justru di situ dia akan menghadapi berbagai tantangan. Kita katakan cobaan, begitu ya, cobaan. Nah seperti itu. Nah, saya pikir kalau seseorang di dalam hatinya dia tunduk dan taat kepada pimpinan Roh Kudus, artinya Roh Kudus yang ada dalam hatinya, dia terus tunduk dan taat, dan dengar suara Roh Kudus. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dia tidak akan pernah menyerah, dan dia tetap di dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau dia hanya semata-mata mengandalkan hati pikirannya sendiri tanpa dengar-dengaran dari suara Roh Kudus, maka dia akan terjebak. Dia bisa mundur, dia bisa salah, dia bisa jatuh ke dalam dosa, dan dia tidak bisa bangun lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa mengapa orang bisa mundur dari Kristen menjadi nyaris Kristen. Nyaris Kristen sebetulnya itu orang Kristen juga dia. Ya kan? Orang Kristen. Nyaris Kristen, cuma mundur, kerohaniannya mundur. Nah, seperti itu. Dia mundur satu langkah. Jadi dia belum mencapai garis finish, masuk dalam garis finish sebagai orang Kristen ya. Kalau kita buat garis seperti dua ini ya, kita anggap ini garis finishnya tengah ini. Dia masih di sini. Dia harus melangkah lagi ke depan satu langkah baru masuk menjadi orang Kristen sejati. Orang yang tidak bisa bertumbuh, orang yang tidak mau bertumbuh, atau orang yang tidak memperhatikan pertumbuhan hidupnya, pertumbuhan imannya, dia tidak pupuk dirinya dengan kebenaran firman Tuhan, dengan membaca, merenungkan firman Tuhan, dengan berdoa, dengan puji Tuhan. Maka di saat-saat ada tantangan, dia bingung. Dia bingung. Karena dia tidak bertumbuh, dia tidak kuat, tidak ada pertahanan, dia bisa jatuh. Jadi kita tidak bisa mengatakan kalau masalahnya berat, masalahnya sangat serius, baru dia jatuh, tidak. Kadang-kadang bisa masalah yang sederhana, yang kecil, itu bisa membuat dia jatuh. Kalau selalu kita mengatakan bahwa batu sandungan ya, kan batu sandungan kecil itu. Kalau kita melihat batu besar depan kita, kita bisa langsung menghindar, tahu gitu. Tapi kalau batu yang kecil bisa menyandung kita, kita bisa jatuh.
Kita di dalam mengikuti Yesus bisa hal-hal yang kecil dan sederhana itu bisa membuat kita jatuh. Contoh begini Pak Johan. Contoh ya. Ya. Saya pernah mengalami 2 kali. Pernah dulu waktu saya di Birun. Jadi ini sering mati lampu di situ. Jadi gereja putuskan beli dinamo. Beli dinamo dan genset gitu ya. Genset yang ada bukan. Kita beli dinamo, genset yang sudah ada. Jadi lebih dinamo. Jadi saya cari rapat majelis putuskan masing-masing cari gitu. Jadi saya juga cari, ketemu. Jadi waktu saya katakan kepada majelis, ini dinamonya, harganya sekian. Ayo lihat. Oke, begitu. Jadi waktu beli dinamo itu sampai dibawa dipasang. Orang yang jual itu kasih tip pada saya, Pak Johan. Dia kasih tip. Saya terima waktu itu 100.000, itu udah besar ya, tahun 98 kayaknya. Saya terima 100.000 itu. Pak, ini ya terima kasih yang tip Bapak katanya. Saya terima, waktu saya terima masuk kantong, hati saya berkata, ini bukan uangmu ini, kembalikan. Saya pikir kembalikan pada siapa ya? Oke, saya kembalikan ke bendahara gitu. Jadi bendahara ngomong, ini uang kamu, Pak Santau katanya. Enggak, ini uang gereja. Jadi saya katakan gereja mendapat voting 100.000, jadi uangnya kembali. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin kita kompetisi tahunan. Kompetisi tahunan ya. Jadi pendaftaran kita itu 1 juta. Saya ambil uang dari bendahara kita 1 juta. Saya bayar ke panitia yang ngurus keuangan, penerimaan. 1 juta dikasih kwitansinya kepada saya 1 juta untuk hari pendaftaran. Saya simpan. Waktu terakhir penutupan, jadi saya kan panitia, ikut panitia di situ. Di panitia hitung-hitung, oke, panitia bisa korting keringanan 400.000. Jadi dari panitia itu seksi kami kembalikan 400.000. Saya bawa pulang uangnya. Waktu saya bawa pulang sambil jalan sambil nyetir, hati berkata, ini bukan uangmu loh. Ini uang bukan uangmu, kembalikan. Saya pikir mau kembalikan pada siapa? Kembalikan panitia, sudah sah dikasih panitia kan? Akhirnya saya kembalikan ke bendahara, Junichi, Bu Juni, bendahara kita. Jadi saya katakan Junichi, puji Tuhan, saya tidak korupsi, saya dengar pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Ini bendahara, saya terima 1 juta kemarin kan? Sekarang saya punya kwitansi juga 1 juta. Tapi di kantong saya masih ada 400.000. Nah ini kira-kira gimana? Dia juga bingung. Saya jelaskan seperti itu. Akhirnya bagaimana? Oke, kwitansi saya kasih 1 juta, tapi saya buat catatan dikembalikan 400.000. Nah itu sederhana kecil. Boleh katakan 100.000 dan 400.000 uang saya loh. Tapi saya tahu ini bukan uang saya, karena Roh Kudus berbicara kepada saya. Itu digerakkan hati saya, kembalikan. Nah seperti itu. Kalau saya ambil itu, Pak Johan, begitu saya dengar genset itu bunyi, saya lihat genset itu mengatakan kepada saya 100.000, nah seperti itu. Kalau uang itu yang 400.000 kemarin saya ambil, begitu saya lihat Ibu Juni, dia terus suara berkata 400.000, nah seperti itu. Kalau uang 400.000 atau 100.000 saya beli untuk beli barang, punya lampu, saya taruh. Begitu hidup lampunya, lampu itu mengatakan 100.000 atau 400.000, dia akan ngomong pada saya. Nah, saya pikir ini hal sederhana, tapi kita tunduk dan kepada pimpinan Roh Kudus, kita ikuti itu, akhirnya selesai. Saya lega, saya nyaman, nah, seperti itu. Oke, itu salah satu contoh yang membuat kita tidak mundur, bahkan maju. Saya bisa lakukan itu, maka saya bisa bersaksi, ceritakan kepada kita pada malam ini. Oke, Pak Johan, makasih sudah makin lebar. Makasih Bok Su ya. Sharingnya memang ya, saya yakin semua orang juga ada mengalami hal yang sama. Cuma kadang-kadang rasa berani untuk mengungkapkannya itu, kadang-kadang itu yang susah. Ya. Oke, ini kita nanti lanjutin ya, Bok Su ya. Ini ada beberapa komentar dari teman-teman, yaitu Pak Kesion Huta Barat ya dari GMI Kasih Karunia. Ya, Pak Kesion ya. Pak Kesion Huta Barat. Ya, ini dia ada bilang, salam saya dari GMI Kasih Karunia. Saya lihat bus dan perbuatannya. Oh, buah ya, buah dan perbuatannya. Dan biasanya orang yang nyaris Kristen itu munafik buahnya.
Kalau nyaris Kristen biasanya cepat jatuh di dalam pencobaan. Iya. Kalau Kristen sejati dia selalu memberi pengharapan pada Tuhan Yesus. Ya, itu Pak. Iya. Bagus Pak, cocok. Cocok ya. Oke. Iya. Ini dari Eni ya. Menurut saya orang yang nyaris Kristen tidak mengalami pertumbuhan iman dan Betul. tidak berbuah. Betul. Oke, ini dari Pak Kesion lagi. Intinya seluruh perbuatan dan buah kalau Kristen sejati adalah segambar dan serupa dengan Allah. Ya, Betul. saya dari GMI Kasih Karunia. Betul. Ya, Boksu. Jadi kadang-kadang saya merasa ya, kalau kita mau mengikuti semua sesuai dengan apa perintah Tuhan itu adalah kebenaran, Boksu. Tapi dalam kenyataan hidup kita di lapangan ini, apakah kita di luar ataupun mungkin dalam pelayanan, kadang-kadang lebih banyak mengutamakan kebaikan yang kelihatannya sok. Ya, kita kadang-kadang saya yakin banyak orang ingin melakukan kebenaran, Boksu. Dan kadang-kadang apa yang dia lakukan itu juga bertentangan dalam hati nurani. Tapi dia tidak berani mengungkapkan kebenaran dan melakukan kebenaran itu. Nah, kira-kira bagaimana ya, Boksu ya? Dan apakah orang-orang yang tipe demikian itu memang termasuk orang Kristen yang bisa diselamatkan atau boleh dikatakan bukan Kristen? Ini sesuatu yang penting untuk kita semua tahu loh. Itu Boksu kira-kira. Terima kasih. Saya pikir teman-teman boleh diskusi ya. Diskusi dulu nanti, saya di akhir saja. Nah, silakan. Ini kan kita siapa mau kasih komentar untuk pertanyaan saya mungkin. Iya. Siapa yang mau kasih tanggapan? Sebagai pembuka aja, kadang-kadang orang Kristen dia berhenti pada tahap menjadi orang baik. Nah, seperti itu ya. Kalau orang baik kan, ya tadi kebaikan apa, standarnya apa? Standar orang non-Kristen nanti dipakai. Tapi kalau dari baik, dia maju lagi selangkah, itu menjadi orang benar, itu sudah luar biasa, itu sudah Kristen sejati. Jadi kalau hanya berhenti di tahap menjadi orang baik, ini berbahaya, karena kebaikan kita itu bisa standarnya adalah standar non-Kristen. Tapi kalau memang dari kebaikan, dari baik kita berani melangkah menjadi orang benar. Kalau benar sudah baik, kalau baik belum tentu benar. Itu saja ukurannya. Oke, silakan. Ya, teman-teman, siapa yang ada bisa kasih komen atau tanggapan? Tadi Pak Johan tanya orang non-Kristen selamat, orang yang nyaris Kristen selamat nggak ya? Iya, benar. Oke, silakan Bapak Ibu. Tadi saya puji Tuhan loh, saya melihat beberapa pendapat yang awal tadi itu memang benar-benar ini pendapat-pendapat orang yang sudah menandakan kita itu orang Kristen sejati. Karena sudah bisa menilai, sudah bisa melihat, dan sudah bisa ambil prinsip. Nah, seperti itu. Orang Kristen sejati. Tadi Pak Huta Barat, dan satu lagi siapa tadi? Itu statement ya Ibu Eni yang mengatakan ya, begitulah memang orang Kristen sejati. Orang Kristen yang alkitabiah, nah seperti itu. Dan Tuhan sangat senang dengan orang seperti ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini ya Pak Kesion ya. Iya. Ini dia ada mau bertanya. Cuma bagaimana dengan tanggapan tadi Pak Kesion? Kira-kira satu-satu Pak, kita selesaikan Pak. Sebelum bertanya, kira-kira ada tanggapan nggak? Atau Bapak boleh ngomong langsung juga silakan Pak. Udah puas. Udah Pak. Udah Pak. Udah Pak. Mungkin saya kasih tanggapan untuk pertanyaan Pak Johan ya. Iya. Ya, namanya udah masih nyaris ya, belum jadi Kristen, masih nyaris ya, tentunya nggak selamat. Kecuali dia udah Kristen, pengikut Kristus, barulah dia selamat. Itu sih cara gampangnya menurut saya menjawab pertanyaan Pak Johan. Terima kasih. Berarti kalau gitu yang nyaris Kristen itu belum Kristen dong? Iya, sederhananya begini. Orang Kristen
yang nyaris Kristen, itu dia belum masuk bengkel. Jadi kerusakan-kerusakannya belum masuk bengkel. Atau dia keluar dari bengkel waktu ingin diperbaiki. Tapi kalau orang Kristen sejati, dia pernah nyaris Kristen, tapi masuk bengkel. Masuk bengkel, kita diperbaiki, dipolis dan sebagainya, diperbaiki, keluar dia, wah, sudah kinclong, apa namanya itu ya, sudah bersinar kembali, sudah bagus kembali. Itu gambarannya. Saya coba boleh komentar. Oke, silakan. Iya, silakan, Yong. Jadi pertanyaannya, orang yang nyaris Kristen apakah selamat? Itu ya pertanyaannya. Iya. Nyaris Kristen apakah selamat? Pertamanya menurut saya, kalau orang yang sudah Kristen, artinya kan dia sudah menerima Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus adalah juru selamat, ya kan? Berarti dia sudah mengakui Tuhan itu. Kalau soal dia pertumbuhan imannya hanya nyaris Kristen, artinya kan dia imannya itu masih baby mungkin ya, masih perlu disusui atau masih makanannya masih yang lunak. Nah, menurut saya kalau yang sudah namanya Kristen, sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dan sudah dibaptis, ya saya rasa dia selamat. Cuman standar imannya itu loh, kelas imannya itu di mana? Kalau dia nyaris Kristen, mungkin imannya di situ aja, belum bertumbuh dia. Masih di baby, masih di standar baby, masih makanan lunak gitu menurut saya. Jadi ya menurut saya yang nyaris juga selamat, cuman imannya belum bertumbuh. Tidak ada kesaksian hidupnya, mungkin itulah menurut saya. Gitu aja. Oke ya, saya pikir saya lengkapi saja ya. Baik, orang Kristen yang nyaris Kristen, bahasa Alkitabnya itu orang yang belum lahir baru. Belum lahir baru dia. Belum sungguh-sungguh bertobat. Maka di dalam poin 4 di sini, kalau orang nyaris Kristen, itu dia mengatakan dia beriman, tapi iman yang mati. Kenapa? Iman yang tidak menghasilkan pertobatan. Tidak menghasilkan kasih. Artinya kasih yang sejati, dan seperti itu. Dan tidak menghasilkan perbuatan baik. Nah, oleh sebab itu, kita di sini tidak menghakimi orang yang nyaris Kristen itu masuk surga, selamat atau tidak selamat. Tapi yang jelas bahwa baik orang Kristen, baik orang yang nyaris Kristen, orang Kristen yang nyaris Kristen maksudnya, dia terus harus mengalami pembaharuan pertumbuhan. Tadi Bu Diong katakan, ya jangan baby terus gitu ya, bertumbuh dewasa. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia memang orang Kristen, tapi mundur menjadi orang Kristen nyaris Kristen, maka standar imannya di sini tadi poin 4 ya, imannya mati dan jahat. Kalau imannya mati dan jahat, nah tiba-tiba dia meninggal dunia ini, bagaimana dia mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan? Dan tentu Tuhan juga marah pada dia. Begitu kamu ya? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oke. Jadi sebetulnya orang yang sudah imannya iman sejati, maka akan nampak dari buah. Buah-buah iman sejati apa? Itu Galatia 5 ayat 22, 9 buah-buah roh. Itu terkandung di situ semua, terwakili semua aspek kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya mungkin kita tidak sempurna, 9-nya ada, semuanya. Ya ada berapa poin di situ kan sudah menampakkan, menunggu pertumbuhan kita selanjutnya. Seperti jadi kita harapkan bahwa kalau ada orang Kristen, kemudian dia mundur menjadi orang yang Kristen nyaris Kristen, bertumbuhlah. Kembali berubahlah. Kembali bertobatlah. Kembali sesali dirilah, minta pengampunan, dan buat satu komitmen dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, seperti itu. Oke, Pak Johan? Ya, thank you, Bok Su. Ini Pak Kesion ada kasih tanggapan lagi sedikit ya. Nah, silakan, Pak. Saya mau bertanya, gimana ya caranya agar kuat? Supaya kita lebih kuat di dalam lingkaran orang yang nyaris Kristen. Aha. Contohnya, saya saking vokal, jika tidak benar pasti saya kritik. Sehingga saya dibenci. Ya, saya dari GMI Kasih Karunia. Jadi Bapak ini mungkin sesuatu yang menurut dia itu tidak benar, ya, dia itu pasti kritik. Nah, orang yang suka kritik itu pasti dibenci, Bok Su.
Oke. Sedangkan satu sisi dia mempertahankan kebenaran. Nah, jadi mau bagaimana ini? Dia takut dia nggak kuat, ya. Oke, silakan teman-teman, kita bantu dulu Pak Huta Barat. Ada yang bisa kasih tanggapan, teman-teman? Kita sharing aja ya, nggak apa-apa ini. Pak Huta Barat, ini intermezzo saja. Kalau kita nyanyi, Pak, pasti dicari nyanyi orang yang vokalnya bagus. 4 orang punya vokal bagus, kemudian dia nyanyi 4 suara, itu sangat-sangat luar biasa. Apa namanya itu ya, keseimbangannya, iramanya, itu luar biasa, bukan? Indah sekali. Tapi tidak semua orang bisa memahami 4 suara itu sesuatu yang indah, kalau itu memang seimbang. Nah, seperti itu. Itu intermezzo saja. Oke, silakan teman-teman. Silakan Bapak Ibu, bagaimana bisa kuat kita orang Kristen sejati hidup di tengah orang Kristen yang nyaris Kristen, begitu ya? Saya Pak ya, bisa. Oh ya, silakan Pak Agus ya. Ya, silakan. Contoh. Saya kira saya ingin mengawali dari topik kita. Ya. Tadi baru saya dapat dengar masukan bahwa topiknya orang Kristen yang nyaris Kristen. Saya pikir orang nyaris Kristen dan orang Kristen Alkitabian. Nah, Iya. kalau menurut pemahaman saya, orang Kristen yang nyaris Kristen berarti dia itu simpatisan. Dia sudah bergaul dengan orang Kristen, mungkin juga sudah datang ke gereja bersama-sama, tapi dia belum mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhannya. Nah, atau bahkan dalam pengalaman pelayanan bisa saja orang itu sudah sakramen, dia sudah mengikuti sakramen baptisan, tapi karena melewati perjalanan hidup beriman yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, akhirnya dia bisa beralih. Tapi tadi kita punya judul itu nyaris Kristen. Bagi saya sebenarnya dia bukan Kristen, bukan orang Kristen, atau belum orang Kristen. Sama dengan saya nyaris lulus loh. Apa itu? Artinya tidak lulus, tidak lulus. Nah, jadi orang yang nyaris Kristen dia sesungguhnya orang yang belum Kristen, belum Kristen. Nah, bagaimana dia menjadi orang Kristen sejati? Saya suka merujuk pada pengalaman bagaimana Nikodemus itu berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu dia mengalami perubahan, ya lahir baru lah yang kita ambil dari Yohanes pasal 3. Jadi orang itu harus, kalau di Yohanes 1 ayat 12, dia harus membuka hati, menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan dalam hidupnya, dan melewati satu pembinaan iman, pembinaan rohani sehingga dia bertumbuh. Nah, ketika muncul orang-orang yang berperilaku tidak sesuai dengan Alkitabian sebagai orang Kristen, istilah yang suka saya gunakan justru itu orang Kristen yang bertabiat duniawi. Artinya dia sudah mengikuti sakramen, sudah terima Yesus, sudah dibaptiskan, bahkan dia atau sudah CD atau kemudian sudah ikut semua, tetapi dia ternyata masih hidup dalam tabiatnya yang lama. Kalau Paulus mengatakan orang Kristen yang duniawi, orang Kristen yang bertabiat duniawi. Jadi dia belum bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya yang lama. Memang ketika seseorang terima Yesus, dia cinta mula-mulanya itu menggebu-gebu, sehingga mungkin masih maintenance untuk kepastian hidupnya sebagai orang Kristen itu terpelihara. Tetapi setelah mengalami perjalanan kurun waktu, itu akan diuji. Dan banyak dalam pengalaman pelayanan itu, mereka-mereka yang tadinya sudah terima Yesus, tapi kemudian hidupnya hidup dalam tabiat-tabiat yang lama. Dan untuk itulah pentingnya pembinaan, bimbingan rohani, supaya orang tidak terus jatuh bangun, tetapi dia bertumbuh karena kedewasaan. Itu yang saya lihat bisa diambil acuannya juga dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai pasal 3 ayat 3. 3 macam manusia yang Paulus
sampaikan. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, thank you Contoh Agus Siwi tanggapannya. Teman-teman yang lain masih ada kira-kira? Pak Saya- Joni, Ya. Pak Joni mau kasih tanggapan? Oke, Bok Su, nggak ada, iya. Ya baik. Ini Bapak Ibu ini bingung atau ngerti ini ya. Oke. Untuk mengakhiri untuk menutup poin yang dipertanyakan oleh Pak Utabarat tadi, sebagai orang Metodis kita mengerti betul. Bapak gereja kita mengajarkan bahwa kita punya kesempatan untuk jatuh. Orang-orang beriman itu punya kesempatan, punya peluang untuk jatuh. Nah, oleh sebab itu dikatakan seperti ini. John Wesley pernah membuat satu statement ya, dan menganalisa, kemudian membuat satu statement. Dikatakan bahwa orang Kristen yang sempurna sekalipun bisa berdosa. Dan kita membutuhkan pengampunan dan kasih karunia yang diperbaharui terus-menerus. Nah, seperti itu. Jadi pengalaman dari Bapak Gereja kita mengajarkan seperti tadi yang dikatakan oleh Contoh Agus Siwi. Kita bisa mengatakan hari ini saya orang Kristen sejati. Tapi bisa saja bulan depan kita bisa mundur selangkah. Mundur selangkah oleh 1 dan 2 hal. Tapi masalahnya kita jangan berhenti di situ. Mundur selangkah, tidak boleh lagi mundur 2 langkah atau 1,5 langkah. Tapi mundur selangkah kita tahu, kita sadar, kita mohon pengampunan daripada Tuhan, minta pimpinan daripada Roh Kudus Tuhan. Kita nggak bisa melangkah dengan langkah yang lebih lebar, lebih luas. Kita mulai dulu melangkah yang kecil. Pokoknya bisa maju selangkah seperti itu. Maksudnya apa? Di sini kita diajarkan bahwa memang ya itulah pergumulan setiap orang Kristen. Tidak ada pun satu orang pun yang bisa sempurna. Tapi orang yang tidak sempurna oleh karena tunduk dan kepada Tuhan semakin disempurnakan menyerupai karakternya Kristus. Demikian Pak Johan. Ya, cuma tadi yang dia ada satu pertanyaan yang menarik juga itu, Bok Su. Bisa keluar tadi kan, bisa bertahan. Bagaimana dia itu bisa bertahan dari mungkin sekelompok orang yang Kristen tapi nyaris Kristen. Itu triknya mau bagaimana gitu. Takut-takut dia sendiri tertarik dan dia yang jatuh juga. Iya. Makanya saya minta pendapat dari teman-teman dulu ini. Ini kan pergumulan setiap orang Kristen sebetulnya ini. Setiap orang Kristen pasti bergumul menghadapi hal seperti itu. Saya kadang-kadang melihat mungkin gini, Bok Su. Kadang-kadang teman-teman mungkin sudah tahu ya bahwa ini enggak benar gitu ya. Dan dalam hati nuraninya juga bentrok dan berontak gitu ya. Ini enggak bisa gitu. Tapi satu sisi dia tidak punya kuasa untuk mau menyatakan kebenaran gitu. Satu mungkin karena nggak berani, kedua takut dibenci, ketiga mungkin takut nanti masalah-masalah yang lebih jelek terjadi. Jadi keadaan ini kadang-kadang membuat orang itu jadi terjepit posisinya, ya kan? Dia mungkin kalau dia ungkapkan kebenaran itu bakal bisa jadi ribut gitu dan seterusnya gitu kan. Dia juga nggak kebayang maunya nanti jadi gimana gitu. Akhirnya didiami. Gitu kan, dia nggak berani menyatakan kebenaran itu. Dengan pemikiran yang demikian, kira-kira mau bagaimana, Bok Su? Berarti dia secara tidak langsung dia juga terjerumus dan masuk menjadi orang Kristen yang nyaris Kristen kan? Karena dia lebih mengutamakan kebaikan dibanding kebenaran itu sendiri, kan gitu. Kalau keadaan sampai begini, apa yang harus dilakukan, Bok Su? Ya baik, saya pikir sebagai orang Kristen sejati, katakan iya kalau iya, tidak dan tidak. Selain daripada itu, berasal dari iblis ya. Itu pertama, itu prinsip itu pertama. Yang kedua,
kalau kita tahu memang kita ini beda dengan orang itu, kalau kita ambil dua tabel tadi, orang Kristen yang nyaris Kristen dengan orang yang Kristen sejati, nah kita sudah tahu, kita sudah memiliki garis yang jelas menurut kita lihat, nah seperti itu, kita tetap bergaul dengan mereka, tapi fungsilah sebagai terang dan garam. Nah seperti itu. Berfungsilah sebagai terang dan garam. Bagaimana kita tidak bisa supaya kita tidak bisa terjerumus kepada mereka? Nyatakan saya ini Kristen sejati, saya ini bukan Kristen yang nyaris Kristen. Nah seperti itu. Jadi kalau nilai itu, nilai harga itu yang kita munculkan, kita perlihat, kita nampakkan, ya tentu tidak semua orang bisa menerima. Itu hal yang sangat wajar. Tetapi paling sedikit orang bisa tahu, wah orang ini nggak bisa dipengaruhi loh. Nah, orang ini tidak bisa main-main, jadi juga kita hati-hati. Jadi bukan kitanya hati-hati dengan dia, mereka jadi hati-hati dengan kita. Mungkin saja kita bisa tinggal sendiri, jadi vokal solo dia, ya. Jadi vokal solo. Jadi mereka jadi kuartet, nah seperti itu. Nah itu bisa saja itu sebuah risiko. Tapi kalau saya lihat, kalau sudah sampai ke seperti itu, ya nyatakan saya tidak sama dengan kalian. Saya nilai saya seperti ini, prinsip hidup saya seperti ini, panduan saya ini, kebenaran firman Tuhan seperti ini, tidak bisa kompromi dengan saya. Itu biasa Pak, biasa. Itu sebuah risiko yang harus dihadapi oleh orang Kristen di saat menghadapi keputusan-keputusan orang Kristen yang nyaris Kristen di dalam keputusannya. Seperti itu, dan pergaulan dan sebagainya, itu biasa. Kalau saya pikir nikmati saja. Itulah indahnya kita sebagai orang yang mau setia kepada Tuhan. Indah itu. Dan akhirnya nanti Tuhan mendapatkan kita tidak sama dengan mereka. Karena tujuan akhir kita di situ. Penilaian daripada Tuhan, kan? Tuhan mendapatkan ini adalah hamba yang setia. Ini hamba yang setia, itu saja. Iya, Bu Su. Ini ada juga sedikit tanggapan dari Eni ya. Dia ada tulis, menurut saya cara supaya kita tidak dibenci orang waktu kita kritik orang adalah jangan mengkritik di depan orang banyak. Saya pikir menyatakan kebenaran bukan berarti mengkritik orang juga, Bu Su. Kan gitu kan? Ya, belum tentu loh ya. Dan kalaupun mau bilang kebenaran itu memang diharuskan, tapi jangan menjatuhkan orang di depan orang. Artinya jangan bersikap seperti kita lebih hebat daripada dia. Tapi lakukan itu dengan cara yang benar. Jadi Anda tidak akan dibenci orang walaupun Anda kritik. Trik untuk bisa bertahan di dalam orang yang nyaris Kristen adalah kita harus berani menyatakan kebenaran yang harus sesuai firman Tuhan, tapi jangan mengandalkan kepintaran kita. Tetapi kita harus berdoa agar Roh Kuduslah yang membantu kita dalam membantu kita waktu mengatakan kebenaran itu. Nah, gimana ini, Bu Su? Ya, itu tentu sekali suatu masukan-masukan yang bagus, ya. Itu kan metode, ya. Persoalannya kalau metode itu tidak bisa didengar lagi. Metode itu tidak bisa diterima lagi. Sudah main pokoknya. Nah, kalau sudah main pokoknya sudah susah, kan? Pokoknya begini artinya sudah poin mati. Nah, seperti padahal itu posisinya pada orang Kristen yang nyaris Kristen. Nah, seperti itu. Benar. Ya, kita bisa saja memberikan pendapat-pendapat dengan metode-metode, tapi kadang-kadang di dalam kenyataannya juga jauh berbeda, ya. Saya pikir yang pertama adalah prinsip yang pertama. Kalau metodenya bisa berbeda-beda, tapi prinsip yang perlu kita lihat jelas itu yang penting. Jangan-jangan ya bisa saja orang yang Kristen, tapi kemudian dia romba-romba rembu-rembu, akhirnya nyaris Kristen dia. Gitu ya. Jadi yang sejatinya itu hilang, dia ditelan, diputar. Saya tadi begini ya, tuh sekarang begini ya. Jadi yang Kristen sejati jadi nyaris Kristen dia. Kenapa dia tidak mampu? Dia tidak mampu bertahan, dia tidak bisa mampu mempertahankan itu. Oke, Mbok Su Bunsui, ini Mbok Su Parlin mau kasih sedikit pendapat ya. Mbok Su Parlin, silakan.
Oh, ya, terima kasih. Dari tadi sudah ditunggu ini. Saya mengikuti dari tadi ya. Iya. Sebetulnya nyaris Kristen ini kita harus benar-benar definisikan dengan tepat. Saya barusan buka kamus bahasa Indonesia ya. Nyaris itu masih hampir. Hampir itu berarti belum. Artinya kalau kita bicara di satu titik, dia belum di titik itu, masih di belakangnya. Kalau bicara kita kepada satu ruang, rumah misalnya, dia belum masuk, masih di halaman. Belum masuk pintunya. Nyaris itu belum ya. Jadi kalau nyaris berarti nyaris Kristen, dia belum Kristen. Hanya dua status manusia di dunia ini dalam hal mengikuti Yesus. Anak Tuhan Yesus atau anak setan. Anak-anak Tuhan atau bukan anak-anak Tuhan. Jadi orang Kristen dengan bukan Kristen. Jadi nyaris Kristen sebetulnya kita harus sebut dia belum Kristen. Nah, jadi bicara tentang ini banyaklah. Misalnya kalau tadi ada pertanyaan, nyaris Kristen itu selamat enggak? Ya jelas tidak selamat. Orang belum ada di dalam. Rasul Paulus di surat-suratnya yang 13 itu banyak sekali kata-kata di dalam Kristus. En Cristo, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Itu 160 kali di dalam 13 suratnya itu. Artinya cukup konsen Rasul Paulus bicara tentang ada orang di luar Kristus, ada orang di dalam Kristus. Maka di dalam Kristus itu bicara dari status. Pengakuan percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lahir baru seperti yang ditegaskan oleh Box Bunsi tadi. Itu titik awalnya. Selanjutnya start awal mulai dia lahir baru atau maksud hari itu lahir dia secara rohani. Bertumbuh. Dalam pertumbuhan itu sampai tahun kesekian. Seperti saya misalnya 31 tahun yang lalu saya lahir baru. Pertumbuhan itu kadang naik turun seperti kalau kita gambarkan dengan grafik. Tapi singkatnya ada naiknya. Kadang landai, kadang dengan sangat curam. Tapi yang pasti sebetulnya nyaris Kristen itu tidak bisa kita sebut sebagai anak Tuhan. Di dalam gereja secara organisasi ada banyak. Itu sebabnya tadi Box Bunsik mulai sebetulnya nyaris Kristen itu bukan di luar sana yang kita bicara, tapi di dalam. Kita harus benar-benar mengakui bahwa secara keanggotaan gereja tetap ada orang yang belum lahir baru, tapi secara anggota dia terdaftar dan semua aktivitas gereja bisa saja dikerjakannya. Jabatan gerejawi juga bisa dipegangnya. Tapi kalau belum lahir baru, dia tetap sebagai nyaris Kristen. Jadi jangan lihat aktivitasnya. Kita bedakan status sebagai Kristen dengan aktivitas sebagai Kristen. Ya, kira-kira begitu. Aktivitas gerejawi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang mengkritik tadi. Dalam suara kenabian yang ditugaskan Tuhan kepada kita memang menyatakan kebenaran. Kita diutus ke tengah dunia ini. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Tapi ingat, kita ini ada di komunitas. Kita ini ada di satu tubuh Kristus. Ada satu organisasi misalnya mengikat kita. Ada seni mengkritik. Ya, jadi kalau kita bisa pelajari itu secara psikologis, tidak bisa langsung kita jor-joran, tembak sana, tembak sini, kalaupun kita di posisi benar. Rasul Paulus juga mengajarkan, kalau dia bertemu dengan orang Yunani, dia seperti orang Yunani. Dia bertemu dengan Ibrani, dia seperti orang Ibrani. Beradaptasi dia sebisa mungkin. Dibilang, supaya Injil jangan ditolak. Nah, ini penting kita pelajari, kita camkan bahwa untuk menyadarkan orang supaya masuk ke rel kebenaran, kita juga harus ada pendekatan-pendekatan yang misalnya ada dasar kasih di situ, kesabaran, metode-metode yang terbaik supaya kita jangan ditolak. Jadi jangan bangga kalau kita di mana-mana ditolak dengan alasan saya ini tukang kritik, saya ini tidak tahan melihat orang melakukan ketidakbenaran. Enggak bisa juga begitu. Kita berarti nanti tidak sampai
pesan Injil, pesan kebenaran itu. Tujuannya nggak sampai, kita terpental pasti itu. Jadi kritiklah atau berilah masukan kepada apalagi orang yang lebih dewasa dari kita. Tentu kita tidak datang sebagai orang yang seperti mengajari dia, tapi ya memberi alasan-alasan tertentu yang dia bisa terima dan seterusnya. Ada pendekatan psikologis. Saya kira begitu ya. Itu yang bisa saya. Terima kasih. Thank you, Bok Su Parlin. Tapi ada satu yang menarik di sini dari statement Bok Su Parlin. Ya, bahwa ada satu garis tengah, ya, atau kita katakan garis merah, bahwa orang yang nyaris Kristen itu belum Kristen, bukan Kristen, kan gitu. Ya. Berarti orang itu pasti tidak bisa diselamatkan, tidak, kan gitu ya. Diselamatkan. Nah, jadi ini adalah satu benang merah untuk kita semua. Coba mungkin setiap pribadi, ya, kita coba evaluasi diri kita. Ya, apakah kita termasuk yang nyaris atau memang orang Kristen itu sendiri? Ya, saya rasa ini satu statement yang penting ya untuk kita evaluasi semua. Ini ada contoh Anto, dia tulis apa nih? Hitung problemnya bukan orangnya. Saya nggak ngerti ini maksudnya. Oke, jadi dari Joni, Pak Joni ya, disitulah untuk menguji keimanan seseorang. Oh ini dia ada tulis orang yang berkomit hidup benar secara duniawi pasti makin diisolasikan. Dan disitulah diuji keimanan seseorang. Jadi dia semakin diisolasi itu imannya semakin diuji ya. Oke ini Pak Kesion katanya dia mau menyampaikan pendapat. Ya, Pak Kesion masih ada? Silakan Pak. Ada Pak. Maksud saya kan gini. Saya gimana? belum agak ada apalah ya kan. Misalnya lah kan saya sering mengkritik Pak, tapi itu kadang saya itulah disingkirkan. Contohnya adalah di suatu kepanitiaan ya kan, adalah penggelembungan dana ya kan. Saya bilang begini, tapi orang tuh nggak setuju. Itu terakhir di tahun ke depan saya tidak dimasukkan lagi ke panitiaan. Ya kan, terkadang saya bingung juga. Karena di dalam suatu kegiatan itu ya tidak ada saya lakukan kesalahan, hanya karena itu dia saya. Halo. Kehilangan sinyal kayaknya tuh. Gangguan sinyal. Juga saya sering juga di situ. Kadang saya di apa? Halo, kami dengar suara Bapak. ya, oke, lanjut, Bok Su. Tanggapan dari Pak Kesion gimana itu? Iya, saya ingin menambahkan sedikit tadi. Bagaimana pada saat itu Bapak gereja kita pada zamannya ya, sangat bergumul dengan kehidupan orang-orang Kristen pada saat itu. Itu latar belakangnya. Sangat bergumul dengan gereja pada saat itu. Dia mengatakan pada saat itu orang pada zamannya di tempatnya itu sebagian besar kita katakan sudah mayoritas Kristen. Nah seperti itu. Tapi dia memperhatikan orang Kristen ini kalau diukur ya kita bisa ukur ya. Kristen sejati dengan yang nyaris Kristen, maka dia bisa bedakan. Wah ini orang Kristen, tapi di dalam kelakuannya, di dalam praktek kehidupannya sesungguhnya dia masih nyaris Kristen. Itu latar belakangnya. Makanya di awal tadi saya mengatakan ini khotbah pengajaran yang disampaikan dalam pendeta University di dalam sebuah khotbah, salah satu khotbahnya pada saat itu. Ya, dia mengkritisi itu sehingga dia mengajarkan bahwa dia membedakan ada orang Kristen yang nyaris Kristen. Jadi sebetulnya tadi saya katakan di awal itu kita bicara nyaris Kristen dan orang Kristen itu di dalam gereja, jadi bukan di luar gereja. Nyaris Kristen di sini bukan arti orang yang non Kristen, bukan. Tapi adalah orang Kristen oleh karena perbuatan yang tidak mencerminkan pola hidup, pola berpikir kekristenan, maka digolongkan sebagai orang yang nyaris Kristen. Itu jelas dulu ya. Itu yang pertama. Jadi dari situ nanti kita bisa melihat, begini sebetulnya keadaan kita, ini sebetulnya keadaan gereja, ini sebetulnya keadaan masyarakat,
Ini sebetulnya keadaan komunitas Kristen. Ini sebetulnya keadaan saya. Itu yang kita dapatkan melalui diskusi malam ini. Jadi saya berpikir tadi waktu Pak Huta Barat itu bertanya, bisa saja Pak, itu sesuatu hal yang sangat lumrah. Maka bagi saya, suatu saya menyiapkan ini, saya kembali disadarkan, ya. Ada orang yang sudah sampai ke level Kristen sejati. Tapi ada orang yang di level nyaris Kristen. Orang Kristen, tapi dalam praktek kehidupan itu nyaris Kristen. Jadi standar moralnya itu bukan standar moral Alkitab. Tapi standar moral itu agama-agama lain atau kebiasaan-kebiasaan, adat budaya, nah seperti itu. Itu yang ditekankan oleh John Wesley yang khotbahnya ini, nah seperti itu. Saya pikir itu sesuatu hal yang lumrah, yang lumrah yang Bapak katakan. Tapi saya mengajak bahwa kalau sudah sampai kepada tahap yang seperti itu, jangan berhenti menjadi orang Kristen sejati. Itu saja. Karena Tuhan akhir dari semuanya itu, Tuhan melihat kita sejati atau tidak. Jangan-jangan kita ini orang berseru Tuhan, Tuhan, tapi di akhirnya Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Nah, seperti itu. Nah, jangan bangga kita menjadi orang yang nyaris Kristen. Kita bisa masuk kemana saja, tapi kehilangan nilai, kehilangan warna, gitu ya. Jadi sama dengan mereka. Berbahagialah kalau orang yang mempertahankan hidup Kristen sejati, tapi dia dibenci oleh dunia ini. Dunia ini siapa? Itu termasuk orang yang nyaris Kristen itu, apalagi non-Kristen. Nah, seperti itu. Nikmati saja, Pak. Berbahagialah itu. Iya. Nah, seperti itu. Tapi Boksu, mungkin saya boleh tambahkan sedikit untuk yang Pak Huta Barat ya. Bagaimana supaya dia juga tidak masuk ke dalam atau terjerumus ke nyaris Kristen tadi. Saya pikir yang kebenaran itu tetap harus diungkapkan dan disampaikan. Ya, kita pada prinsipnya kita tidak bisa memaksa, tapi kita punya satu tugas ya dari Tuhan itu sendiri untuk tetap menyatakan kebenaran itu. Pada saat kita sudah menyatakan apakah mereka itu mau diingatkan atau tidak, setidaknya tugas kita sudah kita lakukan. Dan selanjutnya itu menjadi tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Jadi kalau saya melihat seperti itu, Boksu. Jadi bagi saya, pada saat saya menyatakan kebenaran dan mungkin banyak orang juga tidak mendukung, ya bagi saya nggak ada masalah. Ya, yang paling penting bagi saya sudah melakukan tugas saya. Saya sudah berusaha berbuat yang terbaik. Mau diterima atau enggak, itu bukan urusannya sama saya lagi. Ya, karena saya sudah melakukan tugas saya. Dan kedua, Boksu, kita harus lihat juga ya, untuk menyatakan kebenaran itu, menurut saya kapanpun itu sesuatu yang dibenci oleh orang dunia. Kita pelajari aja ya sejarah dari Tuhan Yesus. Dia menyatakan kebenaran kepada orang Israel, khususnya orang imam-imam itu. Ya, dia mulai dengan kata lembut, bahkan sampai kasar, ya, tetap dia dibenci. Jadi artinya ya, mereka yang memang sudah tidak bisa diubah dengan kata sopan santun pun itu belum tentu bisa. Ya, dan Yesus Kristus begitu dibenci oleh mereka karena Yesus itu menyatakan kebenaran. Ya, boleh kita katakan Yesus kurang santun apa? Tapi namanya mereka itu memang tidak bisa terima, ya. Ya, itu mereka mempunyai kebencian yang semakin bertambah terhadap Yesus, yang itu alasannya kenapa Yesus sampai disalibkan. Yang gitu. Jadi saya rasa di kehidupan nyata juga sekarang itu seperti itu, Boksu. Ya, kalau kita lihat murid-murid Yesus itu kenapa dalam akhir hayat mereka itu banyak yang menyedihkan keadaan mereka, ada yang dipancung, dipenjara dan lain sebagainya kan? Karena mereka menyatakan kebenaran dan tidak semua orang bisa menerima kebenaran itu. Apalagi yang tidak suka akan kebenaran. Jadi saya rasa itu bukan masalahnya bagaimana juga cara kita menyampaikan, ya memang itu juga penting. Tapi kadang-kadang satu kebenaran waktu kita ungkapkan, ya terjadi pada kasus itu, kita harus berani menyatakan untuk menjadi pelajaran bagi semua juga. Jadi menurut saya itu jauh lebih penting juga motivasi bagaimana kita mengungkapkan kebenaran itu, Boksu. Misalnya ya, ada sesuatu yang kita lihat tidak benar, ya. Memang kita sudah sampaikan dan kita sudah kasih wanti-wanti, ya. Tapi mungkin nggak dihiraukan. Kadang-kadang mungkin kita perlu penegasan
supaya semua tahu ini tidak benar. Dan ini bisa jadi pelajaran bagi semua bahwa ini jangan dilakukan. Ya. Karena kalau satu-satu kita sampaikan pun, apakah itu akan efektif? Dan itu tidak akan terjadi perubahan. Bahkan mungkin kita ungkapkan semua pun, itu tidak ada terjadi perubahan juga. Tapi minimal ya bagi saya ya, Boksu ya. Kita punya tugas untuk menyatakan kebenaran itu sudah kita lakukan. Itu sedikit tanggapan dari saya, Boksu. Ini ada contoh apa lagi? Pak Heri ya, Pak Heri. Dia bilang, saya setuju dengan pendapatmu seperlindungan. Hal yang nyaris itu artinya belum. Berarti nyaris Kristen itu belum Kristen. Dan ini berbeda dengan orang Kristen tapi belum bertumbuh. Nah, ini gimana lagi, Boksu? Jadi sudah nyaris Kristen, ya, artinya belum Kristen, itu beda dengan orang Kristen tapi belum bertumbuh. Nah, ini bagaimana? Ini dua hal yang kelihatannya hampir sama, tapi berbeda, Boksu. Baik, yaitu sebuah sebuah pemikiran yang kritis. Tadi kan Dr. Parlin kan membuka kamus, gitu kan? Iya. Kamus yang nggak salah, nggak masalah. Tadi saya katakan dari awal. Kita melihat latar belakang sewaktu kalimat itu dimunculkan, orang yang nyaris Kristen itu. Bapak gereja kita berkhotbah tentang orang yang nyaris Kristen itu, mengkritisi kehidupan pola hidup orang-orang Kristen, tapi menggunakan standar moral dunia. Nah, seperti itu. Tapi ada sebagian juga memang orang-orang yang betul-betul Kristen sejati. Mereka tidak mundur menggunakan standar dunia, menggunakan etika dunia, pola hidup dunia. Nah, seperti itu. Seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran firman Tuhan dikerjakan. Nah, itu latar belakangnya. Ya, saya pikir kita nggak debatkan itu. Nah, kita masuk ke dalam latar belakang. Saya jelaskan tadi latar belakang sehingga kalimat itu muncul. Nah, kita sudah mengerti. Jadi konteks dari khotbah orang yang nyaris Kristen itu jelas sekali bahwa, maka tadi di bagian akhir kan saya memunculkan dua tabel ya, itu tabel hasil dari isi dari pengajaran itu sendiri, dari khotbah sendiri. Jadi sederhana saja, orang-orang Kristen tapi suam-suam kuku. Nah itu, ini digolongkan dengan orang nyaris Kristen. Artinya nggak ada apa namanya, nggak jelas dia. Nggak jelas. Nah, seperti itu. Jadi, kalau dia betul-betul orang yang Kristen sejati, dia sungguh-sungguh bergantung ke dalam kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, saya pikir itu kita nggak usah debatkan, itu latar belakangnya. Jadi, kita ikuti saja latar belakang ini, sehingga kita tidak membuat latar belakang yang lain, seperti itu. Ya. Jadi, jelas. Jadi, supaya memang kita berpikir kembali pada saat ini. Nah, bagaimana ya? Kita bukan hanya mengatakan gereja, kita tidak mengatakan satu tempat, tapi dimanapun kita berada, apakah memang kita sudah berani mengatakan, oh saya ini memang sudah di posisi Kristen sejati. Kita ambil contoh. Nah, tadi saya sudah ambil contoh tadi pengalaman saya 2 kali ya, yang 100.000, 400.000 itu 400.000 baru 2 minggu yang lalu. Nah, seperti itu. Nah, saya pikir alasan saya untuk mengambil itu jelas, dan saya tidak ada melanggar hukum. Nggak ada melanggar hukum. Jelas, ini komisi Bapak, jelas itu. Tapi sebagai, saya katakan bukan sebagai pendeta atau guru Injil lah ya, sebagai orang Kristen, ya saya melihat ini bukan gitu. Nah, kenapa saya sanggup mengatakan bukan? Karena saya mengerti siapa saya. Nah, seperti itu. Saya katakan kemarin 400.000, ya sudah besar itu kan. Nah, tapi waktu saya masuk kantong saya bersuara, jangan ya, ini harus kembalikan. Nah, ini suara siapa? Nah, kalau nyaris Kristen, wah ini berkat katanya gitu kan. Ini berkat ini. Saya tidak bisa diadukan polisi sah kok. Saya bisa pertanggungjawabkan ke bendahara, ini yang saya ambil, ini 1 juta ini kwitansinya. Ini kan sebuah kebijaksanaan. Nah, seperti itu. Tapi saya memilih, oke, kembalikan saja. Nah, seperti itu. Salah satu contoh, itu contoh kecil saja. Contoh sederhana. Nah, jadi waktu
kita bisa melakukan itu, baru kita tahu, oh iya, ya, syukurlah. Saya dengar suara Roh Kudus. Saya dengar suara hati saya yang digerakkan oleh Roh Kudus. Maka saya bisa melakukan itu. Waktu kita melakukan kembalikan itu, wah senangnya bukan main. Senangnya bukan main, sukacitanya luar biasa. Dan tidak ada beban. Ya, tidak ada beban. Tidak ada beban. Saya pernah punya teman, ini waktu kita udah habis ya. Ya, tinggal 1 menit lagi sebenarnya, Bok Su. Saya pernah dulu diingatkan oleh dosen saya. Dia tamatan dari Jerman, di dalam dosen pengembalaan. Itu Dr. Andar Luman Tobing. Dia berkata kepada sebuah diskusi, kalau engkau curi uang, mungkin uangnya cepat hilang, nggak ada kesan. Tapi uang itu kamu curi, kamu beli dompet. Waktu kami buka dompetmu, dompet itu ngomong, hasil curian, hasil curian, hasil curian. Nah, seperti itu bahasanya. Nah, seperti itu. Kalau engkau beli pulpen dari hasil curian itu, kamu pakai pulpen, waktu kamu angkat pulpenmu, pulpen itu mengatakan hasil curian, hasil curian. Nah, kalau peka kita dengan suara hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita nggak bisa sanggup menahan itu. Gitu pengajarannya. Itu saya hayati. Nah, saya hayati begitu. Dan saya anggap itu sebuah kebenaran yang mutlak. Oke, demikian Pak Johan. Iya, thank you, Bok Su. Teman-teman, waktu kita pun sudah di akhir ya, akhir penghujung. Cuma ini ada sedikit 1-2 komen lagi, saya bacakan aja ya. Ini Pak Huta Barat lagi ya. Berarti saya tetap pada pendirian, jika benar katakan benar, jika salah katakan salah. Walaupun dibenci, ya itu sudah resiko ya. Berarti harus jadi garam dan terang dunia. Dan saya sudah alami. Terus Ibu Liong, berarti tema hari ini nyaris Kristen, artinya udah Kristen cuma imannya belum bertumbuh. Pak Joni Sion ya, sebagai tokoh yang paling diakui sedunia, pejuang demokrasi Myanmarang San Suu Kyi ya. Demi kebenaran politik di negeri Myanmar, lalu membantah kekejian pemerintah Myanmar membunuh suku minoritas. Oke lah ya, jadi kita nggak terlalu membahas lagi ya, mengingat waktu pun sudah terbatas. Jadi teman-teman, setiap sesi daripada Faith Dialog ini, ya, itu sebenarnya juga ada pesan-pesan yang disampaikan. Jadi hari ini sangat jelas ya, pesan yang disampaikan itu bukan dituju ke siapa-siapa, tapi lebih dititik beratkan kepada kita masing-masing pribadi. Apakah kita itu sudah termasuk sosok sebagai Kristen yang sejati atau sebagai Kristen yang nyaris Kristen? Ya, kita tidak bisa menghakimi orang, tapi kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri dan kita bisa berubah. Ya, jadi kita akhiri acara kita hari ini. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman semua untuk Faith Dialog ke depan ya, itu teman-teman baik yang non Kristen juga ya, itu boleh diajak ya, supaya mereka juga memahami ya kekristenan itu apa. Ya, banyak topik-topik yang menarik ke depan yang akan kita sungguhkan ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Dan videonya nanti akan kita upload. Videonya juga tolong bantu di-share ke teman-teman yang lain. Apakah itu teman-teman yang Kristen atau yang non-Kristen. Di dalam WhatsApp kita itu kan banyak sekali kontak ya. Apa salahnya ya hari ini kita share videonya kepada 5 orang, 10 orang, ya. Besok dan seterusnya lagi ya. Ingat loh, pekerjaan-pekerjaan yang sederhana tadi itu bisa memberikan dampak yang luar biasa, saudara. Bayangkan dalam satu tahun itu ada 52 minggu. Berarti kita ada 52 modul ya. 1 minggu kita share ke 10 orang aja ya, dan seterusnya. Kalau misalnya dari total 1 tahun ada 2-3 orang yang tersangkut dan akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Bukankah itu sesuatu hadiah yang luar biasa untuk Tuhan? Ya, tanpa sebenarnya harus membebankan kita sekali, enggak ada ya. Tapi pekerjaan-pekerjaan sederhana itu aja. Yakinlah itu akan berbuah. Ya, oke. Pertemuan kita sampai di sini ya. Cuma untuk mengakhirinya, kita akan doa penutup. Ya, saya minta Bok Su Parlindungan ya, Bok Su ya.
Oke, baik. Ya. Mari kita berdoa semuanya, Bapak Ibu Saudara. Maha besar Engkau Allah, Tuhan yang kami sembah dalam Kristus. Terima kasih atas pekerjaan Roh Tuhan, Roh Kudus yang memimpin jalannya Faith Dialog malam ini. Amin. Ada banyak kebenaran yang boleh dinyatakan, kebenaran yang dari Tuhan, kebenaran yang berdasarkan pada firman-Mu yang harus menjadi kehidupan dan kebenaran yang memimpin kehidupan kekristenan kami hari ini dan seterusnya. Ingatkan kami Tuhan supaya hal ini sangat penting. Tuhan sangat mendambakan, memanggil setiap kami anak-anak-Mu untuk serius menjadi orang Kristen. Serius menjadi pengikut Kristus. Serius ketika kami menyatakan kami adalah murid-murid Tuhan Yesus. Bahwa status dan kehidupan yang kami jalani harus seimbang. Oleh karena itu tolong kami supaya kami sungguh-sungguh belajar taat kepada Tuhan. Belajar untuk menyerahkan hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Belajar hidup di dalam kebenaran dan memilih jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan kebenaran dalam setiap kehidupan yang kami temui dalam keseharian. Ada banyak tantangan. Seringkali mencoba menyeret kami keluar dari jalur kebenaran. Keluar dari jalur dipimpin oleh Roh. Sehingga kami sering diseret untuk lebih memilih dipimpin oleh kedagingan kami. Tuhan, mampukan setiap pribadi, anak-anak-Mu yang secara khusus ikut malam ini. Dan setiap orang yang mendengar, menyaksikan rekaman YouTube dari Faith Dialog malam ini. Supaya kami memiliki ketetapan hati untuk terus berjalan mengikut Tuhan Yesus. Menjadi Kristen yang sejati. Kristen yang bertumbuh. Kristen yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan segenap hati. Kristen yang boleh menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan. Kristen yang memiliki keprihatinan atas jiwa-jiwa yang terhilang. Sehingga kami terdorong, bersemangat, berkobar-kobar untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia. Terima kasih Bapak, hamba-Mu Pendeta Bunsui yang sudah Tuhan pakai dalam malam ini menyatakan kebenaran-Mu, dan setiap saudara-saudara kami yang mengambil bagian berpartisipasi, sama-sama kami rindu bertumbuh di dalam firman-Mu dan di dalam pimpinan Roh-Mu. Kami akan mengakhiri, damai sejahtera Tuhan menyertai tiap pribadi dalam semua sisa aktivitas malam ini. Bahkan dalam istirahat kami bersama keluarga, orang-orang yang kami kasihi, Tuhan memimpin menyertai. Bagi-Mu pujian, kemuliaan, hormat. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.